Indonesia tidak memerlukan syariat Islam. Mereka anti syariat Islam, berlindung dengan ungkapan bahwa Indonesia bukan negara agama. Artinya syariat Islam hendaknya dibuang saja ke Samudra Hindia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Barong YouTuber, tertua di semesta. Semoga Allah menganugerahkan senantiasa kesehatan yang mahal itu kepada kita semua, dan juga keimanan. Modal kita hidup adalah keimanan. Semoga Allah juga menganugerahkan rasa cinta ke dalam relung-relung hati kita, sehingga dengan kesehatan, keimanan, dan rasa cinta itu kita menjalani sisa-sisa hidup kita di alam modern ini dengan tetap tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menyongsong masa depan sambil mengawal perjalanan Republik Indonesia kita yang sangat kaya dengan nilai-nilai perjuangan, sangat kaya dengan nilai-nilai pengorbanan yang sudah ditunjukkan oleh misalnya Diponegoro. Sampai Diponegoro itu dibuang oleh Belanda ke Sulawesi, dan kita juga menyaksikan Cut Nyak dari Aceh dan dibuang, diasingkan oleh Belanda sampai Subang atau Purwakarta. Dan kita lihat juga perjuangan dan pengorbanan dari Syekh Yusuf Makassar bersama 40 pengikutnya, sebagaimana juga Diponegoro. Syekh Yusuf dibuang ke Sri Lanka, kemudian dibuang lagi ke mana itu, Afrika Selatan, sehingga sampai sekarang penduduk Afrika Selatan menganggap Syekh Yusuf adalah yang menebarkan Islam pertama kali di Afrika Selatan. Abad berapa itu? Abad 18 mungkin ya. Dan kita lihat Indonesia dalam proses menjadi itu sudah penuh dengan nilai-nilai perjuangan, menegakkan kebenaran, menegakkan kejujuran, menegakkan keadilan, dan para pejuang-pejuang itu memberikan segalanya untuk nilai-nilai Islam, nilai-nilai keadilan yang mereka perjuangkan. Dan negeri kita memang negeri yang sangat unik. Pernah dijajah oleh Portugis, pernah dijajah oleh Spanyol, pernah dijajah oleh Inggris, pernah dijajah oleh Perancis, pernah dijajah oleh Belanda, pernah dijajah oleh Jepang dan bangsa-bangsa lain untuk menguasai sumber-sumber ekonomi kita yang memang kaya raya 24 jam sehari, 24 jam sepanjang tahun matahari itu tercurah dengan sangat hangat di Katulistiwa, sehingga seorang pujangga Belanda yang terkenal yaitu Multatuli mengatakan bahwa Indonesia adalah bagaikan sepotong zamrud, sepotong surga di zamrud Katulistiwa. Dan sekarang sama, secara berulang Indonesia disedot oleh orang-orang itu, oleh orang-orang asing dan orang-orang yang ada di dalam negeri. Para pengkhianat-pengkhianat di dalam negeri bekerja sama, dikeluarkan, disedot keluar kekayaan kita, dihisap, dan ulama-ulama pejuangnya itu juga dibuang
ke Arab Saudi seperti Habib Rizik Syihab, tidak bisa pulang, diasingkan. Dan sudah pernah didatangi di sebuah hotel di Jeddah atau di mana, kata Habib Rizik, dia berjumpa dengan Budi Gunawan dan bernegosiasi dengan Tito Karnavian, dan tampaknya Kepala BIN dan Kapolri Tito Karnavian dan Budi Gunawan itu ternyata tidak berhasil menjinakkan seorang Habib Rizik, dan mereka pulang dengan tangan hampa. Mungkin Habib Rizik Syihab harus menuliskan sejak sekarang apa deal-deal, apa pembicaraan mereka waktu itu. Tampaknya sangat prinsip yang tidak bisa menggoyahkan ya pendirian politik Habib Rizik Syihab, sehingga utusan penguasa itu kembali dan tidak membantu kepulangan Habib Rizik. Tampaknya ada syarat yang sangat penting yang tidak bisa dipenuhi oleh Habib Rizik Syihab. Konon dulu dalam video Syah Gendaan yang Nainggolan juga itu diungkapkan bahwa Habib Rizik pernah didatangi seseorang, ditawarkan 1 triliun rupiah, 1 triliun rupiah, kata Syah Gendaan, untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, dan Habib Rizik tidak mau. Dan tampaknya proyek itu diambil oleh kelompok-kelompok tertentu dan berhasillah mereka membubarkan dengan sangat sophisticated HTI dengan proyek yang nilai besar itu. Dan sejarah nanti akan membuktikan bagaimana permainan-permainan itu disetting untuk menghancurkan kebangkitan syariat Islam di Indonesia yang dulu juga menjadi cita-cita dari Syekh Yusuf Diponegoro, Cut Nyak dan lain-lain. 200 juta sekarang umat Islam, kalau sampai bangkit bersatu, tentu syariat Islam dengan penduduk yang besar 200 juta adalah satu raksasa yang bangun, yang akan menggentarkan bukan hanya kolonialisme baru, dan bukan hanya menggentarkan anak cucu Romawi, tetapi juga menggentarkan ya ambisi-ambisi duniawi yang tidak pernah hilang di dada para pejabat-pejabat Indonesia sendiri di dalam negeri, sehingga mereka masih memelihara Islamfobia dan masih mengadu domba kelompok-kelompok Islam dan merusak citra ulama, sehingga ulama rusak citranya di mata para sebagian kalangan umat Islam. Dan itu adalah sebuah setting, sebuah skenario besar bagaimana Islam, syariat Islam tidak tumbuh di bumi Nusantara. Dulu Spanyol berhasil menghancurkan kerajaan Islam Manila ya, 1527 kalau tidak salah, sehingga di atas puing-puing kerajaan Islam Manila itu sekarang berdirilah negeri Katolik terbesar di Asia Tenggara. Kesadaran untuk menahan Islam supaya tidak hilang itu memang masih kuat ya, berada di benak, di dada, di jiwa, di hati para tokoh-tokoh Islam dan juga umat Islam Indonesia. Kita bisa memahami Islam itu bisa lenyap dari Indonesia kalau kita belajar dari Spanyol. 800 tahun Islam di Spanyol, di Andalusia, sampai sejak masuk 711 dan kemudian sampai
berakhir jatuhnya kota terakhir Islam Granada ke tangan laskar Kristen pada 1 Januari 1492. 8 abad Islam menghasilkan Ibnu Rushd, Ibnu Hazm, Ibnu Tufail, Al-Idrisi, Ibnu Hazm, dan tokoh-tokoh besar dengan karya-karya besar yang masih berguna hingga ratusan tahun setelah kematian mereka di Andalusia di Spanyol. Tetapi Islam bisa hilang dan kemudian menjadi agama terlarang selama 500 tahun di bawah pemerintahan Katolik yang ganas di Spanyol. Nasib Islam hilang itu bisa terjadi, dan tampaknya itulah yang disadari Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan perguruan Islam Muhammadiyah, karena dia pernah mengatakan Islam mustahil hilang dari dunia, kata Kiai Ahmad Dahlan, tapi Islam tidak mustahil hilang dari Indonesia. Dan usaha-usaha untuk melenyapkan syariat Islam itu begitu nyata dengan mengatakan bahwa Indonesia bukan negara agama. Maksudnya yang mereka maksud bahwa bahwa Indonesia tidak memerlukan syariat Islam. Mereka anti syariat Islam, berlindung dengan ungkapan bahwa Indonesia bukan negara agama. Artinya syariat Islam hendaknya dibuang saja ke Samudra Hindia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tercuah di semesta fasbir sobron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan ya episode kedua, insya Allah. Thank you.